Itulah kenapa buruk itu dari kata barkun. Barkun itu kilat dan cahaya, maka adalah kendaraan untuk kembali kepada cahaya adalah dengan cahaya. Maka tadi EMC kuadrat. E adalah energi, M adalah materi, C adalah cahaya yang dikuadratkan. Nurun ala nurin. Samsun dan bad, jasad dan ruh. Kawinkan. Maka disitulah amaliyah. La ilaha illallah. Berarti pertama, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Kembalikan dulu. Karena pada saat si ruh tadi keluar, si jiwa itu keluar, dia panik melihat tubuhnya tergeletak. Tadi semua. Coba bayangkan Bapak tiba-tiba bangun pagi, Bapak nggak ngerti bahwa itu mati. Loh, ini yang tidur siapa lagi dimandiin? Tapi perasaan kita ini persis kayak gini ngumpul. Itu betul-betul mengagetkan. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Idza zulzilatil ardu zil. Nah itu. Bukan tentang kiamat kubro. Siapa mau ngomongin cerita kalimat kubro, kiamat kubronya? Yang jelas yang akan dialami kiamat itu adalah kematian. Nah, orang yang sudah melihat tergeletak tubuhnya, idazul, dia seperti diterbangkan, dia seperti gunung-gunung yang diterbangkan. Dia kaget, dia bingung tadi semua. Idazul jilatul ardu zil jawa akhrajatil ardu asqalaha wa qala. Dia bertanya, wa qala insanu malah. Ini apa sih ini? Ini siapa ini? Kok kenapa saya? Ini saya, ini siapa? Ini siapa? Tadi semua. Tapi yang dia bingung adalah keluarganya, istrinya, nggak ada satupun yang peduli pada dia. Coba bayangkan Bapak, sehari aja nanti biar nanti Bapak suruh bikin keluarga seolah-olah kayak Bapak itu kayak mati gitu. Nanya istri yang nggak nengok pura-pura, nanya anak, seharian tuh disiksa keluarga kita, pasti bingung dah. Wah, jangan gua udah mati nih. Maka nanti Abah mau bikin nanti biar sana keluarga siapa kerjain tuh ke rumah bin lu, sama anak lu semua. Padahal kalau dia pura-pura nggak kedenger aja gitu kan dari semua. Coba itu karena itu akan terjadi. Itulah idazul jiatul arla itu. Makanya tadi wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Disitulah dia mulai menyesal. Dia menyaksikan tubuh itu kenapa nih si kurang ajar bajingan inilah aku hanya ngerti. Karena waktu dikurung sama si bajingan yang ngegeletak itu, kita kehilangan kesadaran. Nah, maka sebenar-benarnya manusia itu kebanyakan dalam kehilangan kesadaran hari ini. Itulah kenapa tidak bahagia. Sebenarnya mati adalah hanya merupakan orang-orang yang zombie berjalan tetapi jiwanya mati. Tadi. Maka inilah yang harus dikembalikan kesadaran. Maka disitulah kalimat la ilaha illallah itulah yang akan membawa dari kesadaran nafsul amarah. Naik kepada kesadaran nafsul lawamah. Naik pada kesadaran nafsul mulhimah. Naik ke kesadaran mutmainnah. Naik pada kesadaran rodiyah. Naik pada kesadaran mardiyah. Barulah kembali kesadaran sempurna syirroh al-muntaha. Itulah kesadaran yang sesungguhnya. Harusnya kita dalam keadaan hidup semacam ini, kita harus memiliki kesadaran itu. Karena pada saat nanti keluar, bahkan Bapak pada saat 40 hari sudah dikasih kabar kepulangan, sudah bahagia. Seperti pengantin yang sudah melihat kondangan sudah dicetak. Bahagia nggak? Bahagia. Pertama akan sakit di sulbi sini 40 hari itu naik ke atas ke belakang sampai ke mun-munan. Jadi ingetin Abah, kalau sudah terasa itu semua akan ngalami. Nah, semua. Kalau sudah ada tusukan jarum di sini, jeletot di atas munan, itu jangan dianggap sebagai kita kenapa lagi pusing lagi kepala, bukan. Bedakan. 40 hari itu sudah ada. Dan bagi orang yang jiwanya sudah hidup, itu sudah merupakan kabar gembira. Beda dengan yang mati tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia seperti
Bayangkan, dia seperti gunung yang diterbangkan. Burung aneh-aneh yang sedang ditiup. Dia panik dalam keadaan tadi. Dia bertanya, wa qolal insanu malah yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhala. Nah, yang membuat dia nangis tadi, yauma idin yasdurun nasu astata liyurau. Dia menyesal karena tubuh ini tidak pernah digunakan jalan untuk pulang pada Allah. Disitulah baru kata Allah, faman ya'mal misqala dzarratin, karena dia melihat amal yang ditanamkannya berarti di kehidupan yang akan datang, dia sudah kelihatan bahagia atau celaka. Pak, kalau Bapak melihat yang sekatul maut, lihat. Barangkali belajar dari saudara kita. Bagaimana matanya buncelik, menutup tadi, nengok ke kanan dia takut, nengok ke kiri dia takut, gelimpang sana, gelimpang sini. Itu adalah hal yang paling menakut. Itulah idza zulzilatil ardu itu. Tadi semua. Dia mau nengok ke dunia, anaknya sudah tidak ada, istrinya sudah tidak ada, keluarganya sudah tidak ada, sudah gelap dunia itu. Dia panik melihat dunia gelap. Tapi melihat akhirat, pintunya juga belum dibuka. Itulah kegentingan makhluk. Disitulah sebetulnya surat idza zulzilatil ardu itu adalah tentang anak ardu itu siapa? Tubuh. Pada saat kiamat bumi, kiamat kematian. Ini kan bumi. Maka nanti jangan akan kembali lagi. Yauma tubaddalu ardu ghairu ardi. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi lain. Maksudnya jasad diganti dengan jasad lain. Kalau bumi ini sih udah 53 juta tahun juga masih ada sampai hari ini. Nah, jangan takut. Nggak usah mikirin kiamat dunia lah. Abah kasih tahu. Nggak usah. Tadi semua. Yang pikirin mah kiamat, kematian. Itulah maka kata Allah. Ya, jadi itulah sebelum idza zulzilatil itu. Kenapa dia sedih tadi? Apa yang terjadi dengan jiwaku ini? Nah, itulah pada saat dia berkata, akhirnya pada saat Allah berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal." Nah, artinya di kehidupan yang akan datang sudah kelihatan oleh dia bahagia atau cilaka. Itulah kenapa dia nengok ke kiri dan ke kanan. Karena sudah melihat kampung yang sudah begitu kusam. Melihat kampung kehidupan dia kelihatan dia kurus kering, miskin, papa, berpenyakit, bahkan tanpa daksa kakinya, tangannya. Jadi apa Bapak pikir bahwa kehidupan tanpa daksa itu Allah yang buat? Coba pikir. Tuhan yang mana yang tidak adil begitu? Orang masih suka salah, Pak. Tidak ada. Semua yang diciptakan Allah sempurna. Tapi kenapa menjadi kurang? Itulah bagian daripada hukuman itu sendiri. Maka yang terjadi pada diri kita. Maka hari ini sebelum hari itu terjadi, mari kita sucikan jiwa kita. Tadi semua, ya. Dan karena itulah hari kegoncangan yang luar biasa. Yang membuat dia adalah tadi semua. Nah, nanti setelah dia selesai, nah itulah yang kemudian surat Al-Isra ayat surat Al-Isra ayat 13 kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dalam setiap kelahiran manusia akan dikalungkan buku. Nah, buku yang tadi waktu dia meninggal itu menakutkan dia. Tadi. Karena pada saat dia melihat tadi dia melihat amalnya tadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa wa qala in yauma idin tuhadisu bi anna rabbaka auhalah yauma idin yasdurun nasu astata liyurau a'malahum. Dia udah melihat amalnya. Waduh, gua nih calon belangsak nih. Nah, itu menggetarkan pada dia. Dia sudah melihat calon belangsak. Maka tadi kata apa? Bagi jiwa yang sudah suci di 7 hari di sini akan keluarlah wajah kita sendiri. Itu ada kesempatan. Dari 40 ke 7 hari ada kesempatan merubah. Dari 7 hari ke 3 hari keluar cahaya lagi dari mulut, itu kesempatan lagi merubah. Tapi kalau sudah keluar dari pusar, itu yang terakhir. Itulah berarti nasib kita.
tidak bisa lagi kita menolak bahwa apapun wajah yang akan muncul. Ya syukur-syukur masih manusia. Gimana kalau kodok? Jangan main-main. Ini bisa terjadi. Bapak nggak ngerti gimana gelisahnya Rutu keluar pada saat calon tubuh dia berikutnya itu diperlihatkan. Ngerti nggak? Itu yang membuat dia takut. Nah, itu yang membuat dia takut, yang tadi dia bilang. Dia melihat amalnya sendiri. Akan seperti apa dia. Itulah Pak, yang membuat orang itu sakaratul maut itu takut, gelisah. Karena dia sudah melihat wajahnya sendiri. Maka tadi, di 40 hari, gunakan oleh kita. Maka cuma sayang, hanya orang yang memiliki jiwanya yang bersih, yang akan sadar dengan itu. Dia tetap lupa. Yang 7 hari, dia nanti jangan aneh, walaupun Bapak hari ini ganteng, nanti bisa wajahnya jelek, atau sebaliknya hari ini jelek, Bapak sudah melihat wajah yang ganteng. Ganteng, harum, kata Nabi kan. Maka di alam kubur itu mereka datang padamu. Ada seseorang yang datang padamu. Berpakaian sangat harum. Siapa engkau? Aku adalah engkau. Maka bahagialah engkau wahai saudaraku. Dia sudah mengatakan, bahagialah engkau. Nah, itulah yang kalau di dalam kitab Sirrul Asrar itu oleh Tuan Syekh Abdul Qadir sudah dijelaskan tentang apa namanya bahagia dan celaka itu adalah. Maka Abah suka sering bahas adalah tentang tadi semua ya, bahwa adalah pada saat dikatakan adalah faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay an tubdala nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sa'adah, dari dia dari apa namanya dari celaka menjadi dari selamat, dari neraka menuju surga semua ya. Maka dia itulah baginda Nabi juga bersabda tentang Allah berfirman tentang wa amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah, bahwa segala kebaikan di dunia ini adalah, maka tadi jangan pernah ingin memanen, karena biarkan, karena tanaman yang kita tanam akhirat itu kalau ingin panen hari ini malah justru tidak ada buahnya. Maka itulah Allah katakan wa amma man sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir radiyah, bahwa akan dikalikan 10 kali lipat semua kebaikan yang kita lakukan di kehidupan dunia untuk balasan di akhirat. Nah, akhiratnya di mana? Ya di dia deui. Tadi semua. Lah mengerti mah tadi semua ya. Maka disitulah baginda Nabi mengatakan adalah tentang nasib manusia ya. Yang dikatakan di sini mantaja apa nama kan Allah iman wa yadkhulul jannata wa muraduna minas sa'adati wa syaqawati ma'nal hasanatu wa syayatin. Dikatakan as-syaqiyu ialah as-syaqiyu qad yas'adu wa syaidu qad yashqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Jadi tadi Pak, pada saat Bapak sudah keluar itu, bagi orang yang sudah gembira, dia adalah seperti pengantin yang sudah menunggu masa pernikahan tadi semua. Kebahagiaan yang luar biasa. Maka kenapa Imam Ghazali itu sebelum meninggal, beliau sudah menyiapkan, sudah mandi, sudah menyiapkan kafannya. Karena mereka itu sudah ngerti. Bahkan jam berapapun keluarnya dari tubuhnya sudah ngerti. Karena kepulangan yang dilakukan dengan kesadaran. Tapi kebanyakan manusia pulang itu dalam keadaan tidak ingin pulang. Tadi, kenapa tidak mau ingin pulang? Terikat oleh anak, terikat oleh harta, terikat oleh pekerjaan, terikat oleh dunia, terikat oleh makhluk. Maka itulah yang membuat dia terjebak di dunia ini. Tadi semua, ya. Maka sampai 40 hari dalam kitab Daqaiqul Akbar, dia itu tidak kemana-mana di situ. Istrinya tidur, yang ikut juga di kasur. Jadi kalau ada yang meninggal nanti istrinya, percayalah, kalau dia bukan ahli surga, ya itu pasti tiap hari tiap ngikut tidur kita itu. Paling hari wah ngikutin terus tuh. Barangkali laki-laki kan boleh kawin lagi, bininya mati pagi, sore kawin lagi, boleh kan laki-laki? Itu bininya ngikut tuh. Pak, jangan Pak, gitu kan tadi semua. Cuma lakinya ya malah dan aja, asik dia.
Nggak sadar. Kalau perempuan sih mati nggak boleh, kawin dulu, nunggu dulu ya tadi semua. Nah itulah bedanya laki-laki, bedanya jasad dan ruh. Karena perempuan itu jasadmu, laki-laki itu ruhmu tadi semua ya. Nah di surat Al-Isra ayat 13 Allah mengisahkan tentang orang yang kembali lagi. Maka Allah berfirman tadi, wa kullal insanu alzamnahu ta'ir, pada setiap kelahiran manusia dikalungkan buku di lehernya masing. Nah itulah buku yang tadi waktu kematian tadi dia menangis dia karena melihat amalnya tidak seberapa sehingga dia hanya akan memanen. Nah maka hari ini kata Abah juga jangan menangis, itulah kata baginda Nabi, apapun yang terbaik hari ini. Kalau hari ini hidup maka hidup lebih baik. Kalau hari ini mati, berarti mati lebih baik daripada hidup. Kalau hari ini sehat lebih baik daripada karena segala apa yang kita alami ini tidak keluar sebiji jarah sekalipun dari buku yang pernah kita lewat. Jadi kalau hari ini tetangga cemberut, tetangga tidak ngasih duit, tetangga tidak bisa nolong, itu karena kita dulu tidak menolong mereka tadi. Kita nyubit hari ini akan dicubit. Maka itulah kata Allah dalam surat tadi, hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ilallahi maulahumul haq. Di tempat itulah kamu akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Banyak menolong akan ditolong, banyak memaafkan akan dimaafkan, banyak mengasihi akan dikasihi. Maka itulah agama mengajak kepada kita, marilah kita maafkan setiap kesalahan makhluk di dunia ini. Dan yang paling pertama kata Abah, bebaskan dari penyakit kulit. Nggak ada lagi Hindu, ini kafir, jangan. Abah sarankan. Kalau Bapak takut dosa, tanya, bilang aja nanti. Kalau disuruh Abah setu, gitu aja. Abah yang nanggung. Seluruh orang yang percaya, kata Abah, tidak ada lagi kafir di dunia ini. Semuanya kamu harus sudah pandang, jangan lihat cangkang lagi. Tadi semua. Udah lihatlah Allah yang di sebaliknya. Kalau kamu pandang tadi makhluknya, celaka udah. Maka itulah kenapa di bulan Muharram ini adalah Nabi Ayub bebas dari penyakit. Nah artinya bahwa sudah tidak lagi kita mengkafirkan orang hidup, mengkafirkan orang Kristen, mengkafirkan orang Katolik. Jangan. Karena tidak ada orang Kristen itu ada. Karena Bapak pun jadi Islam bukan pilihan Bapak. Bapak jadi Islam memang pilihan. Ibu yang sekarang emang milih muslimah. Coba gimana kalau lahirnya di sana di Bali? Pasti jadi Hindu. Kalau lahir di Cina pasti jadi Bud. Terus kalau begitu Hindu dan Buddha apa salahnya? Nah inilah cara orang salah dalam beragama. Ya. Tidak ada la tataharaku zarratun ila bidnillah. Maka Abah bisa menyaksikan orang yang tidak bahagia di hatinya paling mudah mengkafirkan dari dulu pada orang-orang yang di luar agama dia. Itulah yang membuat Islam sekarang makin susah. Padahal sebenarnya hati kita ini adalah segala isi alam ini hanyalah cara Allah bersembunyi. Tadi dia jadi Hindu, aing tah. Tadi. Pada saat golok tadi bikin sarung goloknya dari badan babi. Pada babi pun dia, pada anjing pun dia, apa yang bukan dia, semuanya la ilaha illallah. Itulah. Maka kalau Bapak ingin bebas jiwanya yang sehat tadi, pertama bebaskan sebagaimana Nabi Ayub adalah bebas dari penyakit kulit. Penyakit kulit Nabi Ayub bukan panu, kadas, kurap, atau bisa kukal panak. Tapi yang dimaksud penyakit kulit oleh Allah tadi, gatelan, melihat tidak mampu melihat tagoyurnya makhluk. Padahal orang itu jadi Cina atas kehendak siapa? Allah. Bahkan Allah yang jadi dia. Allahu Akbar. Tadi semua. Ini kalau ingin bebas, silakan. Kalau masih kayak dulu ya berarti Bapak jiwanya keluar tidak akan selesai. Karena masih ada kemelekatan dengan menganggap kafir si ini, kafir si ini, kafir si ini, kafir si ini. Makanya istilah kafir dalam Al-Quran itu bukan karena beda agama. Ya.
Siapapun yang tertutup tidak mampu melihat Allah dan Rasulullah, itulah kafir. Maka kata Gus Dur, kafir dewe ngadiga. Banyak yang apal Quran hadis tadi, banyak ngapirkan yang liane, kafir dewe ngadiga tadi semua. Padahal kafir itu tertutup tadi. Tidak mampu melihat Allah pada Hindu, pada Buddha, pada Kristen, pada Katolik. Berarti itu kafir. Malah dia kafirkan orang itu. Dikira orang itu buatan Tuhan yang lain kali. Coba. Ingat, satu makhluk saja kita hinakan. Dalam agama apapun. Berarti kita menghinakan yang menciptakan. Pelacur yang melihat anjing saja melihat Allah selamat. Ingat itu. Ya, itu sudah kurang apa pelajaran. Kalau seandainya kita melihat anjing melihat Allah, itu sudah membuat si pelacur selamat. Maka kalau Abah sudah melihat semuanya udah Allah. Tadi si Netanyahu juga Allah. Kira Abah mah nggak ada. Makanya ya semuanya hanya wayang semuanya. Netanyahu juga wayang, Donald Trump juga wayang, dari semua. Padahal seluruh kerajaan ini kerajaan dalang, dari semua. Satu peti wayang, tak satu pun gerak wayang itu kecuali af'al dalang semuanya. Nah itu kalau sudah makom tauhid. Tapi kalau makom syariat di luar, ya tadi wayang nariwe, penyakit kulit. Berlakulah hukum-hukum syariat. Nah, itulah yang capek. Ya, silakan Bapak milih yang capek, memilih yang mudah. Ya, itu. Milih yang menimbulkan keberkahan, dicintai oleh Allah karena mampu melihat Allah. Sehingga kalau bisa Allah itu sembunyi kayak apa? Nah itu kayak apa? Duh, gua kata Acik Allah itu jangan sembunyi dari Abah saya itu susah. Ketahuan gua jadi apa aja. Engkau Gus, ya Rob, engkau itu, kau lagi ngumpet, gak bisa ngumpet. Itulah maka dari awal dari penciptaan kita, bagaimana Allah tajalli, Allahu adalah bagaimana menjadi Muhammad, itu kan saling mencari itu berdua. La ilaha illallah mencari Muhammadur. Begitu Muhammadur Rasulullah mencari Allah, bingung. Karena ternyata Muhammad Rasulullah itu la ilaha illallah. Dia bingung dia. Tadi kata la ilaha illallah, kalau engkau hamba, aku sebagai apa namanya, engkau Tuhan, aku hamba, oke. Kata la ilaha illallah. Sama kayak Bapak di kaca, kamu atau aku, apa dicermin dia, yang biasanya Bapak siapa namanya, Pak Tri. Kata Pak Tri, hei Tri, yang Tri itu kamu apa aku? Coba nanti buang dicermin, yang Tri itu kamu apa aku? Terus yang dicermin tuh ngomong aku. Misalnya kayak gitu tuh. Jangan kabur. Tanya balik. Kalau engkau Tri, coba engkau sembunyi dari aku. Dia bisa nggak pergi? Nggak bisa. Nah, barulah kata dia, sekarang aku yang sembunyi. Coba kamu ada nggak? Maka Tri pergi biar. Hilang dia. Akhirnya dia baru sadar. Siapa kamu? Aku hamba. Dan siapa aku? Engkau adalah Tuhan. Sudah. Siapa engkau? Siapa aku? La ilaha illallah. Siapa kamu? Muhammadur Rasul. Itulah kisah awal syahadat. Itulah Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah Quran surat An-Nur. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itulah tentang syahadat. Ya. Kamu adalah aku adalah kamu. Dari semua. Makanya nanti kalau lagi bercermin, tanya sekali-kali. Dari semua. Sambil kita belajar juga. Kita lihat gini. Kita pejam mata. Ngintip sebelah. Kayak Jaja Miharja. Loh, kok kenapa ngikut aku ya? Ya kamu ya aku. Seperti itulah Tuhan. Sebetulnya dengan kita. Maka kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kamu lakukan. Makanya sekali-kali main-main tuh gitu. Gini gitu. Dia ikut.
Tapi sekali-kali pas gini dia ke sana apa bingung. Nah, tadi semua. Jadi itu ya. Jadi yang pertama, maka balik lagi tadi kata Allah pada saat kelahiran kembali wakulal insanil azam, pada saat kelahiran engkau aku kalungkan di lehermu. Maka ada buku yang dikalungkan tadi semua ya. Misalnya adalah begini, kalungkan. Setiap orang seperti kalung. Buku siapa ini? Catatan kita. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Catatan yang kita lakukan sebiji jarah pun tak kelewat. Itulah yang tadi waktu Ida Julia tadi dia bertanya. Wa qolal insanu malah yauma idin tuhadisu abaroha. Yauma idin yasdurun nasu astata liyurau amal. Dia karena dia sudah melihat, waduh, ini celaka iki. Nah itu mungkin sirus nebak jidat kali. Aduh, begitu. Gitu kan tadi. Cuma ruhnya udah kata jidat. Aduh, katanya tadi. Waduh, buset, gua kecelaka selama ini. Berarti gua nih ketipu nih sama si monyet nih. Makanya jangan tertipu dengan bungkelekan, Pak. Inilah nanti. Maka nanti yang mau mandi nanti minta Ustadz Wawan. Mumpung ada waktu di bulan Shofar, mandikan jasadnya, biasakan. Tadi semua. Karena maka tadi dalam maninya, ya Allah sucikanlah, la ilaha illallah, sucikan tubuhku. Allah sucikan hatiku. Sucikan jiwaku. Nah itu si jiwa. Karena jiwa yang sudah suci, udah tadi. Karena kalau belum suci, maka akan selalu dibondal-bandul dengan tagoyurnya alam. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka fujuraha wa taqwaha, fujuraha wa taqwaha, fujuraha wa taqwaha akan selalu digandul-gandul. Maka kalau Bapak ciri, apakah saya ini jiwa saya sudah sehat apa masih sakit? Lihat saja. Kalau seandainya ibadah masih kena mencari pahala, itu pasti masih sakit jiwanya. Itu pasti. Karena dia nggak ngerti siapa yang kerja, siapa yang sholat, siapa yang ibadah. Itu sakit itu. Tadi. Atau lagi ibadah cari bidadari, itu lebih sakit lagi itu. Tadi. Kalau ibadahnya tujuannya surga, itu juga sakit. Berarti jiwa itu tidak kenal siapa dirinya. Kalau sudah merdeka jiwa itu, nanti Bapak akan bahagia. Karena bukan lagi untung dan rugi. Aku sudah melihat Allah pada untung, aku sudah melihat Allah pada rugi. Itulah ruh. Kalau ruh itu seumpama setrum, kata Abah, jiwa seperti bohlam. Jadi pada saat kipas itu nggak muter, itu bukan salah setrum, yang salah kipas. Maka ada rumah sakit buat kipas, servis. Nggak ada servis PLN. Setrum ada terus. Tapi yang membuat setrum itu masuk ke Magicom mengajari nasi, bukan salah setrum. Yang salah Magicom. Yang pada saat dia lampu itu tidak terang, yang salah bukan PLN, yang salah si bohlam. Pada saat kipas nggak muter, padahal udah dicetrek-cetrek, ini kenapa nggak muter? Kata PLN, gua nggak salah, yang salah tuh kipas lu. Bahro, jiwanya udah rusak. Nah itulah yang harus kita rubah. Jadi jangan nyalahkan, maka jangan selalu meminta, ya Allah. Maka tadi, orang yang sudah mengerti Tuhan tidak akan pernah meminta. Karena mampu menyaksikan kesempurnaan Allah dalam segala rencananya. Tidak ada yang satu sebiji jarah pun Allah terlupa. Orang meminta sesuatu pada Allah, menganggap Allah itu lupa. Menganggap Allah itu tidak tahu keperluan itulah. Karena orang salah ngartikan doa. Dikiranya doa itu ada si Udin minta ke Allah. Allah wujud, si Udin wujud. Digambar itu si Udin, boro-boro diijabah. Digambar bisa. Maka doa itu adalah tadi. Da'u itu adalah menghilangkan kita. Biarkan Allah yang wujud, minta kepada Allah yang wujud. Itu doa.
Ya. Maka yang rusak itu bukan ruhnya, tapi jiwanya tadi. Tapi orang yang sudah mensucikan jiwanya, qad aflaha man zakkaha, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan jiwanya. Nah, bagaimana cara membersihkan jiwa? Tadi, karena orang Allah menggunakan litakik, sudah pasti untung. Allah menjamin, kata Allah tadi, sudah pasti untungnya. Qad aflaha man zakkaha adalah siman yang mensucikan jiwanya. Tapi wa qad khaba man dasha, udah pasti ruginya orang yang membiarkan jiwanya kotor. Jadi Abah kembalikan lagi dari awal pembicaraan, segala persoalan yang datang pada diri kita itu cerminan bahwa sesungguhnya jiwa kita masih kotor. Tapi untung belum sampai ke rumah sakit jiwa. Kalau sudah dikasih tanah tadi udah kelayang, keloyong, senyum sendiri, nah itu udah bahaya, itu udah. Cari semua. Itu. Di dunia saja sudah bingung dia. Apalagi udah keluar. Jadi bedakan jiwa dan ruh. Jadi yang rusak itu adalah jiwa kita. Maka Allah selalu menyebut adalah jiwa dalam Al-Quran itu. Nah, walaupun jiwa sendiri bisa kembali pada Allah selamat tadi. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa yang sudah disucikan kembali pada hakikat ruh yang tadi. Bukan untung, bukan rugi, tapi yang dilihat Allahnya. Bukan siang, bukan malam yang dilihat Allahnya. Bukan sempit maupun lapang yang dilihat Allahnya. Itu ruh. Artinya bukan mati lampunya maupun terang, tapi sesungguhnya yang dilihat setrumnya. Karena sesungguhnya lampu ini terang, bukan untuk memperlihatkan lampu ini terang, tapi untuk menyatakan adanya setrum. Maka setrum, yang pada kipas itu pun setrum, yang pada lampu ini pun setrum, yang pada kulkas pun setrum. Maka sebenarnya si setrumnya yang ingin dikenali, bukan lagi memperkenalkan bohlam maupun kipas. Nah, kipas, bohlam, TV itu si jiwa. Maka tidak ada. Maka kalau onderdil TV ada, onderdil kipas ada. Nah, sama juga rumah sakit jiwa ada. Ruh nggak pernah datang. Tadi coba kalau kita bikin di depan rumah sakit ruh, nggak ada. Ya. Karena ruh itu adalah berarti kalau orang sudah kembali pada hakikat ruh, berarti kembali pada hakikat Allah itu sendiri. Tadi semua, ya. Nah inilah, maka cirinya jiwa masih sakit tadi, masih hanya menerima untung, nolak ruh, itu berarti jiwa masih sakit. Itu saja. Gampang patokannya. Kalau masih nolak kiri dan kanan, masih milih kiri dan kanan, itu masih si jiwa. Karena kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwah. Jadi kalau udah ruh, udah nggak peduli. Kanan Allah, kiri Allah, untung Allah, rugi Allah, atas Allah, bawah Allah, dunia Allah, akhirat Allah. Ciri lagi orang yang masih jiwa, takut mati. Walaupun dia banyak sholat, zikir, tapi dia takut mati. Tadi semua. Ada kemarin kiai itu di Bogor, gua dijenguk. Bah, doakan saya, bah. Mbah mah udah rajin ibadahnya. Harusnya udah ngambil tabungan di sono. Pengen masih lama. Nah, itu kiai goblok gitu. Itu ketahuan kiai belum masih takut. Katanya ini ketemu Allah. Tapi justru menghindar. Nah, itulah ciri jiwa. Walaupun udah ibadah, baca Quran, tapi takut mati. Itu penggambaran jiwa sakit. Karena seharusnya, maka kata Abah. Kalau Abah hari ini, kata Abah juga, diberi duit $1 juta, jeng paeh, Abah milih paeh. Ya Allah pendengar berenya, sok amin kan gua kabehan. Tadi semua. Saking tuh Allah teh akbar, imah pada kemana Allah teh eleh keluarga cincau. Tadi nyebut salat Allahu akbar, Allahu akbar. Mung salat ceban-ceban acan. Ngomong doang Allahu. Bahkan Abah boleh simpulkan kesulitan manusia terjadi karena Allahnya masih kecil. Ada tadi kul ya adim, anta tadi. Ada katakan bahwa Allah ya adim tadi semua. Qad hamana hamun adim tadi. Wa kullu syai' adalah bahwa sesungguhnya katakanlah sesungguhnya Allah lah yang akbar,
Allah yang agung, maka hilanglah segala persoalan. Karena Allahu nur, Allah itu cahaya. Dan segala persoalan adalah kegelapan. Maka segala kegelapan, kesulitan, penyakit, kemiskinan, karena Allah itu tidak punya asma miskin. Nah kata apa? Yang miskin itu nggak bisa pulang dulu pada Allah. Lah iya, karena orang nama Allah nggak ada miskin. Nama Allah itu Al-Ghani, Al-Mughni, Al-Fatah, Ar-Razak. Tadi. Nah, makanya tadi, wayahnya balik lagi ke sini kaya dulu. Nah kata apa? Kenapa ada jannatul ma'wa buat tubuh? Karena tadi, sebelum puas jasadnya, tidak akan puas hatinya. Sebelum hatinya puas, tidak akan puas fuadnya. Sebelum puas fuadnya, tidak akan sampai pada rasanya. Maka jangan munafik, di dunia ini memang sudah diciptakan oleh Allah. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul kurba. Jannatul ma'wa untuk jasad. Tapi orang yang sudah jannatul ma'wa, dia tidak akan lagi tertipu. Dia tahu bahwa ini fasilitas saja dari dia. Tetap aja kalau suruh pilih, apa saya tuh milih mati apa milih duit $1 miliar, saya pilih mati aja ya Allah. Tadi semua. Jangan $1 miliar pun. Aduh, berapa lagi yang udah nggak, kata dengan Allah udah nggak bisa dibandingkan lah pokoknya. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa tidak ada lagi yang kutuju kecuali Allah, itu la ilaha illallah. Maka tadi la ilaha illallah, la ma'buda illallah, kembalikan jasad. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, kembalikan asma hati. La ilaha illallah, la madruba illallah, kembalikan ruh. Di penghujungnya la ilaha illallah, la maujuda illallah. La ilaha illallah naik la ilaha illallah. Asalnya illallah, la ilaha illallah. Mana Allah naik? Kan kamu itu nyawa, apa illallah lah, la ilaha illallah. Kan beres dah kakarek jasad. Lanjutkan. La ilaha illallah, tapi maknanya la ilaha illallah. Engkau, dianya di mana? Deh. Belum tahu. Baru nyebut ilallah, yang kedua nyebut dia, tapi dianya juga belum tahu. Yang ketiga naik lagi la ilaha illallah. Itu sudah la ilaha illaan anta. Berarti sudah muhotob hadap-hadapan. Engkau, aku, engkau. Nah, sudah mulai deket. Matanya satu. Menyukai surga, menolak neraka, itu dajjal tuh. Tadi. Menyukai pahala, takut dosa. Dajjal juga itu. Karena apa yang bisa dilakukan manusia? Ya, justru di sisi Allah itu kamu berbuat maksiat. Tapi menyadari maksiat itu ketidakberdayaan kamu. Itu Allah lebih menghargai kamu. Daripada kamu taat tapi tidak mampu menyaksikan Allah. Inilah kebodohan manusia. Akhirnya adalah membuang-buang waktu. Kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Kayak ia sholat, kayak ia puasa, kayak ia berbuat beramal, meramaikan masjid. Tapi dia yang ada, dia yang wujud, dia yang berbuat. Ini kan wayang-wayang yang kurang ajar, yang tidak menyadari dirinya. Fal jismaniyun insanun amun, waruhaniyun insanun khosun. Dan ruh itu adalah insan yang khusus tadi semua. Farujul insanul ami ila watanihi wa huwa darajat. Kembalinya tubuh kita disebut darajat. Maka tadi yang disebut sorga itu darajat. Untuk apa? Untuk tubuhmu. Berarti di mana? Ya di sini. Tadi semua. Karena yang punya jasad alam fisika, ini susahnya nggak sekolah itu. Ya iya nggak sekolah, nggak ngerti fisika, nggak ngerti kimia. Ya susah. Ngaji kitab kayak apapun, ayat kauniyahnya nggak dipahami, Pak. Padahal segalanya nampak pada kata Allah sanurihim ayatina fil afaq. Tadi akhirnya manusia karena selalu menggunakan don segalanya. Itulah Allah ingatkan. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Kebanyakan manusia dalam beragama, dalam beribadah itu bersangkaan saja kata orang. Ngikut kayak bebek. Beragama ngikut kayak bebek. Kayak sapi perahan. Itulah kenapa Al-Baqarah. Orang yang ibadahnya gagal seperti sapi itu. Tapi dia senang menyembelih sapi. Sapi senang menyembelih sapi. Tapi sapi pada dirinya dia lupakan. Sapi sejati yang harusnya disembelih ya diri kita sendiri. Malah dilupakan.
Ya tidak bisa kepada Ali Imran dari Al-Baqarah. Tidak bisa kepada surat An-Nisa. Tidak bisa kepada disempurnakan surat Al-Maidah. Akhirnya surat Al-An'am jadi binatang. Coba kurang apa indahnya Al-Quran itu disusun. Dari surat Al-Fatihah. Disambungkan dengan Alif Lam Mim. Masuklah Al-Baqarah. Maka kata Nabi, siapa membaca surat Al-Baqarah katanya bebas dari setan. Ya setannya kita itu, Pak. Nabi nyuruh kalau kamu takut di sebuah rumah baca surat Al-Baqarah. Tadi semua. Karena kenapa setiap hadis mengatakan, ulama mengajarkan kalau kamu rumah banyak hantunya baca surat Al-Baqarah. Karena hantunya kita sendiri. Itu. Kitalah sapi itu yang harus disembelih. Nah itulah maka akhirnya perjalanan akhirnya jadi salah sapi itu. Jadilah Samiri. Sapi emas yang diagung-agungkan oleh diri kita. Ya diri kamu sendiri itu. Samiri. Nggak mau disembelih. Karena Qurannya nggak dibaca. Hanya dibaca qiraat. Lomba-lombaan. Dari semua bagus-bagusan suara. Habis itu angpau aja gitu kan tadi. Nah inilah. Udah menyimpang jauh tadi semua ya. Dan ini Ustaz sudah mengatakan. Ulama kita sudah tahu tentang itu. Sudah mengajarkan dari 400 Hijriah. Tapi sekarang ini udah belok, Pak. Tadi semua. Ya. Bukan belok, dibelokkan. Kan tadi karena jadi sapi, mau sadar-sadar. Akhirnya jadi sapi perahat. Dibawa ke negara orang. Suruh buang real. Itu kan tadi semua. Tadi semua. Dikiranya udah, al-hajjul mabrur. Laisa lahu jazaa jannah. Balik ke sini, dan pulang ke sini. Bukan surga, neraka. Limpungan, aduh, sawah dijual, kebun dijual, warung ditutup, neraka lagi. Tadi semua, ya. Karena tidak mengerti tentang hakikat jannah tadi semua, ya. Warujui abi ila watani wa huwa darajat, itulah darajat. Jadi darajat itu maka ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah, ya. 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 Itulah yang itu orang Sukabumi itu, si ibu tuh. Ya, nanti aja. Papa lagi live dulu, ya. Ya. Jadi yang disebut surga itu darajat itu ya tadi, apa yang kamu rasakan dengan tubuhmu itu disebut jannatul ma'wa. Apa yang dirasakan oleh hatimu ketenangan, damaian itu jannatul naim. Apa yang kau rasakan dengan sirmu, fuad, itu jannatul firdaus. Dan liko bersama Allah lah jannatul qurbah itu. Jadi perjumpaan dengan Allah, jangan dikira perjumpaan dengan Allah itu nggak enak. Kalau kamu punya anggapan yang kamu inginkan itu surga, keindahan surga, sementara Allahnya bukan Allah yang kamu lihat, berarti kau telah menghinakan Allah. Ada yang lebih indah dari Allah, ada yang lebih cantik dari Allah, ada yang lebih tampan dari Allah, ada yang lebih enak dari Allah. Ada yang lebih harum dari Allah. Dan itulah kebohongan tadi semua. Ya. Maka itulah Allah ada yang penghujungnya adalah yang disebut dengan Jannatul Firdaus. Allah berfirman dalam surat wujuhu yauma idin nadhirah. Ya. Wajah mereka menyaksikan Tuhannya. Wajah mereka adalah menyaksikan Tuhannya berseri-seri. Karena tiada yang lebih indah daripada Allah. Itulah yang disebut jannatul qurbah. Itulah perjalanan ruhanimu kembali kepada Allah. Itulah surga yang tertinggi. Itulah kembali pada Allah. Jadi surga yang tertinggi itu kembali pada Allah. Dan selama kamu mencari ingin surga tapi Allah tidak ada, maka tidak adalah surga itu bagimu. Karena surga itu Allah. Itulah neraka. Ya. Itulah kata Allah. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumat ila nur. Allah lah, cahayalah yang membawa kepada dari kegelapan menuju cahaya. Dari cahaya. Tetapi kalau pada saat kamu yang bukan cari, yang kamu lihat adalah surga makhluk. Tidak dari makhluk. Yakut jabarjut makhluk. Maka walladina kafaru, orang-orang yang tertutup adalah dia akan dibawa oleh tadi adalah yukhrijuhum minan nur ila dulumat. Artinya apa? Meninggalkan Allah menuju kegelapan. Yang karena selain Allah itu adalah al-kaunu kulluhu zulmatun.
Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah zulmatun. Segala sesuatu yang selain Allah itu fan. Segala sesuatu yang selain Allah itu adalah halikun. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kecuali wajah Allah. Siapa itu? Nur Muhammad. Maka itulah kenapa Nur Muhammad itu qadim. Karena Nur Muhammad itu ya Nurullah. Ya, ya, dialah bako, ya qadim dari semua. Ya. Dan itulah yang Allah katakan, Annallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal ayyanduru illa wajhillahi ta'ala. Ada surga yang memiliki surga yang tanpa bidadari, tanpa istana, tanpa madu, tanpa susu. Kenikmatan surga itu hanya satu, yaitu melihat wajah Allah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Kamu bilang, waduh kalau gitu surga itu nggak mau saya karena nggak ada bidadari. Wah, itu kebetololan. Berarti kamu menganggap bahwa ada yang lebih enak daripada Allah. Padahal kalau kamu dikasih oleh Allah, cukup nggak usah bidadari dan keindahannya. Kau coba, Abah menyaksikan satu orang yang sudah dikasih surga di dunia ini. Dia diberikan surga pada jempol tangannya. Tiap hari dia menangis penuh nikmat dan kebahagiaan. Allah, dia Allah kalau kasih kenikmatan pada apapun, tai kucing pun jadi surga kepadamu. Nah, inilah kesalahan manusia. Karena manusia tidak kenal Allah, maka yang dicarinya adalah bukan Allah tadi semua. Ya. Maka dijelaskan di sini tentang al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riya'in wala sumatin di anna darajat. Sesungguhnya darajat ada ala salasi tobaqatin, ada 3 tempat ya tadi yang disebut surga itu 3 tempat. Fal awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Surga yang pertama adalah di ruh jismanimu. Kursimu bidadari itu. Rumahmu bidadari. Tadi nasi liwet bidadari. Tadi semua. Karena kamu tidak mau bersyukur, tidak merasakan tadi semua apa yang sudah Allah siapkan di alam dunia ini. Inilah surga. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, walaupun kamu hidup di rumah mewah, walaupun mobilmu bagus dan penuh dengan kesedihan, ketakutan di hatimu, itulah neraka. Jadi disinilah yang harus kalian pahami, mana surga, mana neraka. Belum tentu orang yang punya hartanya banyak itu bahagia hatinya. Dan belum tentu orang yang tidak punya harta itu sudah menderita hatinya. Karena bahagia itu bersama Allah. Itulah Allah kisahkan 2 manusia mulia. Satu Nabi Sulaiman dengan kebahagiaan ruh jismani. Dengan rasa makhluk. Nabi Sulaiman itu adalah dengan diberikan objek bahagia oleh Allah. Diberikan setengah laut. Diberikan daratan. Diberikan segala kenikmatan. Tapi disitulah Nabi Sulaiman kalah kebahagiaannya dengan Nabi Muhammad yang perutnya sering diganjal dengan lapar. Nah, disinilah Allah sedang mempertontonkan. Surga yang mana yang kamu miliki? Surganya Muhammad ataukah surganya Allah? Surganya Sulaiman? Ini kebanyakan manusia ini mengejar-ngejar surganya Sulaiman. Nggak sadar tadi semua. Padahal rasa Rabbani itu lebih tinggi daripada rasa makhluk ini semuanya. Ini maka dikatakan oleh Syaikhul Qadir, fal awalu al jannatu fi alamil mulki. Mana alam mulki? Ini alam jasad. Tadi semua ya. Yang membutuhkan baju, yang membutuhkan kursi, membutuhkan rumah, membutuhkan mobil. Tapi insya Allah orang yang nanti sudah liko dengan Allah, cangkangnya akan diberikan kebahagiaan. Nggak usah mencari. Karena sudah janjiin kata Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Bergabunglah menjadi hambaku, wahai hambaku. Naiklah kepada perahu Nabi Nuh. Jadilah sekarang tadinya dari titik ba yang membawa perahu. Jadilah nun, nur. Naiklah ke atas perahu itu. Maka kau nikmatilah sekarang jadi hambaku. Kau dijalankan oleh aku. Kau dibawa kepadaku denganku. Aku ajak mengingatku oleh aku. Kau kumintakan apapun yang ku mau dengan aku. Karena yang tahu aku hanya aku.
karena yang ada hanya aku yang ada, maka bahagialah surga untukmu. Itulah yang disebut hamba. Hamba tidak usah mencari apapun. Hamba cukup ngikut saja. Sami'na wa ata'na. Dari semua. Itulah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang kamu sudah menjadi hambaku. Masuklah ke dalam kebahagiaan bersamaku. Apapun yang kau lihat adalah kebahagiaan. Apapun yang kau makan, kebahagiaan. Makananmu makanan surga. Apa yang kau lihat makhluk surga. Semuanya hurun in. Akan membuat hurun in. Hurun heran hatimu. Menimbulkan kecintaan. Apapun yang kau lihat hanya melihat Allah. Abah sudah melihat apapun. Sudah melihat Allah. Lihat Netanyahu pun lihat Allah. Tidak ada lagi satu makhluk yang kau benci di dunia ini. Karena tidak ada semuanya. Semuanya hanya wayang-wayang yang sedang diperankan oleh dia. Untuk menipu kalian, menguji kalian. Mampukah melihat Allah dalam bentuk wujud kiai? Mampukah melihat Allah dalam wujud Netanyahu? Mampukah melihat Allah pada wujud kambing? Mampukah melihat Allah pada wujud babi? Karena semuanya walillahil masyriq wal maghrib. Kata Allah, aku yang jadi pagar kayu itu kata kayu aku. Yang jadi pelapon kayu itu adalah aku. Yang jadi gerobak kayu itu adalah aku. Yang jadi raja juga aku. Yang jadi pengemis itu juga aku. Yang jadi satpam itu aku. Yang malingnya juga aku. Itulah syuhudul kasrah bil wahdah. Itulah surga. Kalau sudah demikian kata Allah, wujuhu yauma idin nadirah. Kamu akan bahagia. Tidak lagi kamu benci satupun. Indah melihat siapapun. Indah melihat Netanyahu. Indah melihat Rasulullah. Indah melihat Fir'aun. Indah. Karena kemanapun ya Allah engkau sembunyi. Aku melihat engkau. Tiada. La ilaha illallah. La maujudah illallah. Tapi orang-orang syariat yang digonjangnya itu neraka. Jadi yang kalau kamu nanya tentang neraka itulah orang hari ini. Yang benci ini, benci itu. Musuhan ini, musuhan sama itu. Memilih yang ini, nolak yang itu. Mau yang itu, nggak mau yang itu. Itulah neraka. Dajjal satu mata. Tidak mampu melihat Allah dalam segala apa yang mewujud. Padahal dari awal pun Allah adalah mubtada. Semuanya ini ada khobar mubtada. Nurus samawat. Khobarnya. Mampukah melihat Allah dalam segala fi'ilnya. Itulah maka dalam kitab Kifayatul Awam. Wahdaniyat bil af'al. Wahdaniyat bil asma. Wahdaniyat bil sifat. Sampailah wahdaniyat bil zat. Maka orang yang sudah demikian adalah. Man arafullah fahuwa Allah. Yang tahu Allah. Allah lah yang tahu Allah itu. Ngerti enggak? Hanya Allah yang tahu Allah. Dengerin nih Abah ngomong. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Maka pahami tadi semua. Ya. Maka di sini dikatakan. Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki fi jannatil ma'wa. Wasani al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun na'im. Jannatun na'im itu adalah ketenangan hatimu. Inilah kalau orang tidak ngerti perumpamaan. Segalanya ada pada dirimu. Man tolaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hari ini maka kata Abah kau sudah bisa merasakan telaga Kausar. Inna a'tayna kal Kausar. Syaratnya fasolli li rabbika wanhar. Sholawatlah. Kembalikan tubuhmu menjadi Muhammad. Mim ha mim dal. Bukan lagi Ubad, bukan lagi Udin, bukan lagi Somad. Akulah Muhammad. Wasadu anna Muhammadur Rasulullah. Tadi semua. Karena hanya Muhammad yang bersama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku menyaksikan sebenar-benarnya batinku adalah Allah. Jangan ragu. Wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan sebenar-benarnya aku adalah Muhammad utusan Allah. Bagaimana taunya setrum kalau bukan diutusnya Rasul lampu? Dari mana taunya setrum kalau tidak diutus kipas sebagai Rasul? Bagaimana taunya Allah yang batin kalau nggak diutus Muhammad yang dohir ini? Allahu mubtada. Nurus samawat khobar mubtada. Berarti anjing pun Muhammad. Babi pun Muhammad.
Tetapi yang dimaksud sebaliknya adalah Allah dalam wujud Muhammad. Jangan ragu. Kalau kamu masih memuliakan sapi, tetapi kemudian. Maka itulah baginda Nabi bersabda. Tiada lagi yang haram kalau sudah sampai di laut. Bangkainya pun halal. Kalau sudah sampai pada Allah. Karena kamulah sekarang jadi malikin nas. Kamulah raja manusia. Kamulah yang menentukan hukum buat manusia. Nah, itulah Tuan Abdul Qadir berkata, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya, binatang ada gurunya, tumbuhan ada gurunya. Akulah guru dari semua guru. Yaitu Allah. Mana arufullah fahu Allah. Orang yang sudah jadi Allah, dia adalah guru dari semuanya. Ya. Maka jangan aneh buat orang-orang yang mata batinnya terbuka di sini di Majelis Abah. Lebih banyak murid jinnya daripada manusianya. Nah, ini semua. Ya, karena inilah yang kena kebodohan manusia tidak mengerti siapa dirinya. Tadi semua. Wasalisu al jannatu fi alamil jabarut wahia jannatul firdaus. Jannatul firdaus itu nggak usah jauh-jauh. Itulah rasa di fuadmu. Di alam ketiga, di gerigi sin yang ketiga. Di gerigi syariat. Kamu ingin kembali pada Allah harus ketemu titik ba. Siapa ba itu? Adalah hakikat Nur Muhammad. Semuanya berasal dari titik itu semuanya. Seperti titik ba itu seperti titik yang menjadikan semua kitab itu dari satu titik itu. Yang menjadi alif, menjadi ba, menjadi ta, sampai ya. Jadilah kata, kalimat, kitab, itulah titik itu. Titik yang sama. Maka disitulah orang sudah kun fayakun. Bikana makana. Liyakunu mayakunu fawujul awal. Nah kalau sudah gitu kalian bisa bercanda. Tadi semua. Karena kalian tadi. Udah nggak ada lagi kata wallahu a'lam. Apa lo wallahu a'lam? Terus. Tadi semua. Tadi. Maka orang mengatakan. Abah sombong pada wallahu a'lam. Mana Allah? Gua yang tahu kok. Ngapain mencari siapa? Emang gua yang tahu. Tadi semua. Meminta siapa tahu siapa. Tadi semua, ya. Tadi situlah dah. Maka kita harus pahami tadi semua, ya. Ya malaikatnya juga jadi murid. Coba bayangin. Kamu tadi semua. Wasani tadi yang jannatul fir di sinilah hatimu kamu sendiri. Itulah Nabi bersabda man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kamu yang mencari apapun, Allah keluar dari dirimu. Kamu mencari surga keluar dari dirimu karena jannatul ma'wa pada ruh jismanimu, jannatul na'im pada ruh ruhanimu, jannatul firdaus pada ruh sultanimu, dan surganya Allah jannatul kurbah setelah la ilaha illa ana. Si anak itulah si anak bertemu dengan si anak, maka hilanglah si Adam. Leburkan insan pada nur Muhammad, nur Muhammad lebur pada nurullah, hilanglah kembali. Angka 9, lebur pada angka 8, kembali angka 7, angka 6, angka 5, angka 2, angka 1, kembali lagi pada kosong. Ternyata sebenar-benarnya yang ada yang kosong. Ternyata sebenar-benarnya yang wujud inilah yang tidak kelihatan. Itulah Allah. Tadi semua. Semakin dia dohirkan segala perkara, semakin batinlah segala perkara ini. Semakin wujudlah dia. Jadi, inilah tentang bagaimana mampu memandang ternyata sebenar-benarnya yang ada ini tidak ada. Tapi sebenar-benarnya yang tidak adalah yang ada itu. Maka itulah kenapa perjalanan hari dari Ahad menuju Ahad. Ahad, Isnin, nah, dari 1 jadi 2. Dari titik 1 jadi titik 2, titik 3, titik 4. Tadi semua. Akhirnya kalau tidak jam'u hari Jumat, maka Sabtu tidak balik lagi pada titik yang sama. Tidak isbab. Tidak sab'ah. 7 lubang menyatu. Tadi semua. Maka akhirnya jadi binatang. Itulah Quran mengatakan. Orang yang melanggar perjanjian hari Jumat. Hari Sabtu jadi kirodatan wa khonajiro. Jadilah monyet dan babi. Cuma kita manusia nggak sadar. Karena wujudnya masih manusia. Hakikatnya kirodatan wa khonajiro. Kenapa tidak isbat di hari Sabtu? Tidak jam'u di hari Jumat. Tidak kembali dari asal titik kepada titik. Kalau demikian barulah dari Ahad kembali kepada Ahad. Kalau sudah begitu kau sudah ketemu dengan
merah dalima. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kau sudah ketemu dengan merah delima, maka sekarang di penghujungnya adalah kau sudah sampai pada Al-Quran sempurna. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, malikin nas. Tadi semua ya. Inilah Syabul Qadir sahabat. Jangan dikira ini adalah, wah ini bid'ah, ilmu baru. Orang 500 tahun ngajinya aja on. Nggak pernah diteruskan. Tadi semua ya. Dikatakan adalah tentang wasalisu adalah al-jannatu fi alamil jabarut wahya jannatul firdaus. Fahadihi adalah ni'amil jismani, kenikmatan jismani. Fala yasilul jismu ila alamihi illa bisalasin ulumin wahya syariat wa tariqat wa ma'rifat. Itulah siapa yang mau ketemu dengan alif harus ketemu titik ba. Tapi ketemu dengan titik ba wajib ketemu shin. Siapa shin tadi? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tuh, ketemu dulu dengan shin. Siapa dia? Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, yang sudah tubuhnya jadi kanan. Wa Qur'an, Al-Qur'anul Mubin, Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Azim. Itulah si Yasin itu. Dan dia ada di zamanmu sekarang. Tadi semua. Yasin. Allah tidak menyebutkan ya Muhammad, ya Ibrahim. Enggak. Karena siapapun yang sudah di situ, dialah Muhammad, dialah Ibrahim, dialah Yusuf, dialah Ayub, dialah semua. Berarti dia sudah Yusuf, sudah terbebas dari tubuhnya. Dia Ayub, sudah bebas dari penyakit kulitnya. Dialah Yakub, sudah bebas dari kebutaannya. Dialah Ibrahim, karena sudah bebas dari Namrud dengan rasa nafsu amarohnya. Dibakar oleh api. Tidak nyembah lagi api. Manusia sekarang ini nggak sadar. Tadi semua adalah penyembah api. Tadi semua. Begitu benci kepada orang Jepang, penyembah api, Shinto. Orang ini menyembah api, nggak sadar. Kita masih nafsu amaroh, itu api. Tadi semua. Tiap hari ngikutin kehendak api tadi semua. Udah terbakarlah sudah. Dalam segala perjalanan kehidupan. Ibadahnya terbakar. Sholatnya terbakar. Puasanya terbakar. Hajinya yang bolak-balik itu terbakar. Hanya Allah simpulkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Apa yang kau lakukan itu hanya sia-sia. Inilah sahabat, pahami. Kembalilah kepada hukum Allah dari awal. Ingat. Kitab Filul Asrar itu sudah ada tahun 400 Hijriah. Tapi tidak diaji oleh manusia. Karena lebih orang sekarang itu terutama Kiai Indonesia udah kamakolanya senokorgronya. Didengarnya senokorgronya Panderplas. Dia nggak sadar kitab-kitab itu sudah diacak-acak oleh senokorgronya. Itulah tadi dari awal. Makanya paham ya. Jangan aneh kalau hari ini nyasar-nyasar semuanya tadi semua ya. Inilah sahabat ya. Jadi itulah yang sesungguhnya tentang surga yang dikatakan adalah tentang di dalam sebuah haji hakikat yang Abah jelaskan tentang haji hakikat adalah tentang menempatkan Allahu Hakun, Allahu Hayyun itu perjalanan. Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud, Allahu Wahid, Allahu Ajiz, Allahu Jabbar, Allahu tadi. Sampai kepada Allahu Basit, sampai dia Al-Basit, Al-Wasi, sampailah pada Roji'una pada Allah. Dari kesadaran Adam, naik dari nafsu amarah, ke kesadaran Yahya, Isa. Mulailah kamu sedang memaafkan, sedang menyayangi. Itu perlambang Isa itu.